Halo guys, jumpa lagi bersama gue Julius Alfiano. Cuma kali ini gue nggak akan membahas cosplayer atau membahas yang lainnya. Dan juga gue akhir-akhir ini sorry banget guys, karena PC gue udah nggak bisa buat live streaming. Harus ada part dan beberapa komponen. Pertama komponen sama sih sebenarnya. Cuma kayak apa? Nggak nggak apa yang memang harus diganti gitu. Ya sepertinya seperti halnya kayak misalkan gue saat ini emang apa namanya harus butuh namanya yang buat prosesor apa namanya itu pasta dan sebagainya lah dan SSD gitu juga. Jadi gue juga nggak ada perkembangan selama 2 tahun ini, kurang lebih hampir 2 tahun, eh, apa 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini live streaming cuma nggak ada kemajuan, nggak ada progres ya. Mau gimana lagi gitu loh. Jadi gue ya gue berusaha membuat konten untuk kalian gitu. Dan ya gue belum bisa ke langsung, sorry banget, gue sorry, I'm sorry to say, gue minta maaf banget, gue juga sorry banget, gue apa ya bukan minta maaf sama kalian ya, karena konten gue juga nggak rame juga gitu kan, live gue nggak rame, semua nggak rame, udah gue usaha ya, modal 60 juta kayak buang cuma-cuma gitu. Oke guys, langsung aja biar nggak ngawur, gue jadi apa, jadi gue mau ngebahas ini tentang 16 pekerjaan yang ada di Jepang, dan itu cukup menarik, dan itu menurut gua apa namanya, sepertinya cukup menarik lah, pokoknya jelas cukup menarik lah, yang aneh tapi dapat dapat duit gitu loh, yang aneh tapi dapat pekerjaan, yang aneh tapi dapat duit. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, check it out guys. Yang pertama adalah ini dia, yang pertama adalah tamu palsu guys. Iya, jenis pekerjaan ini sering dipakai di Jepang. Karena kenapa? Karena kalian bisa lihat ya guys ya, atau beberapa di TikTok, di apa, di Instagram, atau bahkan di Facebook atau platform lainnya, ya orang yang ada di Jepang tapi yang bukan di bagian kotanya ya, itu sepi banget guys. Sepi banget itu karena kenapa? Karena mereka itu di sana jarang ada yang mau menikah, dan sebagian besar itu mereka lebih baik memilih sendiri gitu loh. Cuma gue nggak tahu kalau misalkan memang kenyataannya di sana tuh seperti apa gitu. Yang pertama, nah makanya ketika ada suatu acara, misalkan gue nikah apa gimana gitu, nah itu kita membayar tamu palsu. Karena kenapa? Ya karena itu dia, tamu palsu itu dibayar untuk mereka mendatangi ke acara yang kita hadiri, atau yang acara kita adakan gitu guys. Nah, karena saking penduduknya jarang di sana, nah makanya adanya pekerjaan namanya tamu palsu. Itu dia guys. Jadi ini pekerjaan aneh, tapi menurut gue ya cukup inilah, cukup apa namanya, pekerjaan ini ya menurut gue membuka peluang usaha juga gitu loh. Beda halnya dengan di Indonesia ya guys ya. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri, tiap minggu atau bahkan tiap minggu lah rata-rata itu banyak banget yang apa namanya nikahan, dan juga kenapa banyak banget yang datang, dan bahkan sampai bawa besek sampai bawa makanannya yang ada di apa acara di sana gitu loh kan. Itu bedanya Indonesia dan di Jepang. Oke, yang kedua adalah pencicip cuka. Nah, guys, jadi di sini itu mereka yang bekerja di bidang makanan ya, guys ya. Seperti halnya kayak tingkat keasman dan sebagainya gitu. Mungkin apa ya? Kalau di sini tuh, kalau mungkin orang Indonesia tuh suka dengan asam. Contohnya kayak gue suka asam ya, walaupun gue punya mah gitu. Karena pencicip cuka ini mereka bekerja itu mempunyai bidangnya di sini tuh, kayak seperti ngerasa feel rasa asamnya cuka dan sebagainya gitu. Udah pas apa belum? Mungkin seperti itu ya guys ya. Nah, itu pencicip cuka. Nomor ketiga adalah pengamat balon ya guys ya. Yang ketiga ini adalah pengamat balon. Jadi pekerjaan ini yang gue tahu ini cukup digaji besar gitu loh. Selanjutnya adalah, nah ini keempat.
Keempat ini adalah jasa antri ya guys ya, atau bisa disebut Narabia ya guys. Nah, Narabia di sini mungkin kalian pernah apa namanya? Kalau di Indonesia tuh ibaratnya eh, kita nggak lagi ngantri nih, kita lagi ngantri banyak. Oh, gue nitip ya satu atau nitip apa. Nah, itu mungkin 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 itu. Atau juga bisa juga seperti halnya kalau di Indonesia itu kita ngantri. Nah, dia ngantri, cuma kita nunggu misalkan suruh beli barang apa gitu atau tiket tiket konser. Nah, itu dia suruh ngantri berjam-jam atau mungkin ya berjam-jam. Nah, itu nanti tiketnya itu dikasih ke orang yang melakukan order uh, orangnya gitu. Apa yang artinya melakukan order untuk mengantri seperti itu, guys. Oke, selanjutnya adalah tes sepatu. Nah, ini dia guys. Tes sepatu ini mungkin jarang terdengar ya guys ya. Mungkin agak aneh. Ya tapi aneh sih kalau di Indonesia sih. Cuman gini, analogi apa ya? Analogi bahasa apa ya? Jadi analoginya tuh apa secara gue berpikirnya gitu, berpikir iya analoginya gue gitu. Mungkin karena mereka di sana minim orang ya, minim orang dalam kategori kalau di Indonesia kan misalkan nih kalau kita ke mall pasti banyak orang orang apa namanya apa mondar mandir lah gitu berkeliling-keliling dalam mall gitu dan juga di kampung-kampung juga kita kalau khususnya di kampung gue juga itu masih banyak orang gitu yang artinya kan mereka mempunyai apa namanya mempunyai ukuran sepatu misalkan gue kalau gue 43 terus ada yang ukuran 44 ada yang 45 ada yang 39 ada yang 30 ada sebagainya gitu kan jadi bervariasi gitu loh tapi kalau di Jepang ini karena saking apa namanya saking dikitnya orang atau dikitnya manusia itu mereka membuka jasa seperti itu karena biar supaya ukurannya pas dan tidak kegedean dan tidak menjadi mubazir gitu guys kalau barang yang udah dibeli gitu. Oke, selanjutnya adalah pencium bau busuk guys. Nah, pencium bau busuk. Nah, yang kita tahu adalah apa namanya? Siapa sih yang suka nyium bau busuk gitu loh. Berarti kan nyium bau busuk yang artinya kondisi identiknya kondisinya itu entah itu nggak rapi, entah itu nggak bersih, entah itu apapun gitu loh. Nah, sedangkan di Jepang identiknya adalah uh, apa mereka itu kebersihan itu penting gitu loh. Bahkan kata teman-teman gue yang di Jepang tuh bersih banget gitu. Bahkan kamar mandi dimanapun tuh bersih. Ya walaupun memang ada sebagian yang bagian daerah yang kotor. Maksudnya kotornya tuh kotor juga nggak terlalu kayak kotor di sini gitu loh di Indonesia gitu. Nah itu apa namanya di sana tuh lebih lebih tertata lah, lebih rapi lah gitu. Nah pencium bau busuk ini biasanya misalkan mereka yang entah itu bau bangke atau itu pun entah yang bagi mereka yang makan udah basi dan sebagainya itu ada jasanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teman tidur palsu. Wah, nih teman tidur palsu ya guys ya. Ini nih teman tidur palsu ini nih. Nah, teman tidur palsu ini ya guys ya. Ini eh, jadi kayak suatu reward bukan reward sih jadi kayak kita tuh butuh someone jadi kayak orang yang biasanya ini dilakukan tuh yang orang yang susah tidur atau insomnia gitu teman tidur palsu tuh kayak kita butuh pelukan maksudnya kayak bukan pelukan dalam arti kutip ya bukan dalam arti yang negatif jadi pelukan kayak itu ya saya butuh seseorang untuk bercerita terus kayak teman tidur biar jadi kayak kalau di Indonesia tuh, ayo kita makan bareng-bareng biar enak. Nah, itu mungkin ada suatu vibes atau suatu energi gitu loh. Energi yang sepertinya kalau kita makan bareng-bareng tuh enak gitu. Nah, itu mungkin kalau ada teman tidur apa namanya itu menjadi enak ya. Yang penting gak kebablasan gitu loh. Itu kebablasan itu aja sih. Gak kebablasan arti ya tanda kutip ya gitu loh. Teman tidur palsu ya seperti itu ya guys ya. Jadi ya masa kita yang virtual apa 2D aja yang anime-anime aja bisa masa ya orang nggak bisa gitu loh. Yang arti orang kan biasanya lebih apa ya secara manusiawi kan apa ya itu entah itu kayak bersentuh entah itu memandang wajahnya entah itu apa gitu kan jadi suatu kayak imajinasi lebih ke imajinasi dan kepuasan terhadap
hati kita gitu loh. Itu yang gua analogiin tuh kayak gitu. Jadi ya teman tidur palsu itu karena di Jepang kan apalagi mandiri nih. Di Jepang kan mandiri tuh. Mandiri yang sampai gedenya aja harus mandiri dan sebagainya, lebih mandiri pada Indonesia lah gitu. Yang artinya kan apa apa-apa harus sendiri gitu. Nah, itu bahkan sakit pun harus sendiri gitu, harus sendiri. Nah, mungkin ya itu dia anito Samuel karena kita kan makhluk sosial ya. Aslinya kita makhluk sosial ya itulah poinnya. Oke, yang ke-8 adalah Oshia. Oshia itu adalah pendorong penumpang kereta atau penarik kereta, guys. Nah, jadi kalian yang sering lihat berita di Jepang atau video di Jepang, jadi kayak kereta itu penuh. Nah, itu biasanya dipepet gitu, guys. Dipepet, dijorokin gitu, dijorok ya pokoknya dijorokin gitulah. Dijorokin ke dalam biar masuk. Kalau bisa memang benar-benar nggak ini, benar-benar nggak muat, itu biasanya ditarik lagi ya keluar gitu. Biasanya gitu guys. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih. Cuma yang penting bisa masuk gitu. Yang penting itu masuk gitu biar pepet-pepet. Kalau Indonesia kan lebih banyak ya penduduknya. Cuman ya gitulah. Itu menjadi suatu pekerjaan yang ya mungkin di Indonesia butuh juga sih kayaknya sih. Butuh juga sih. Oke, selanjutnya ada akun nomor 9. Kianpen, mungkin Kianpen disebut ya. Kianpen atau staf promosi guys. Mungkin di sini kayak sepertinya halnya kayak promosi ya atau SPG atau SPB gitu ya. Nah, di sono cuma kan identiknya gini guys. Mungkin kalian pernah lihat ya, cewek-cewek yang pakai postur apa cosplayer gitu kan, terus kayak misalnya nih gue nyontoin aja ya, gue nyontoin ya seperti ini guys. Terus gue megang promosi, oh ini baju terbaik nih, bekas dipakai Cristiano Ronaldo nih bajunya gitu, ini baju gua gitu, mungkin gitu ya kan, terus sembari pakai cosplay biar menarik gitu. Biar menarik pelanggan, biar menarik perhatian seperti itu ya. Itu staf promosi. Oke, selanjutnya ada nomor 10. Ini dia mungkin yang ada pepatah mengatakan apa, seorang pria itu susah untuk meminta maaf. Nah, ini cocok untuk kalian. Oke, yang ke-10 ada, bukan terakhir ya. Yang ke-10 adalah jasa peminta maaf, guys. Jadi kalau kita punya salah atau kita punya suatu kesalahan, entah itu atasan, entah itu orang tua, entah itu apa. Nah, itu apalagi kan Jepang tuh identiknya dengan introvert ya, guys ya. Jadi introvert, kalian pasti tahu lah di Jepang itu identiknya dengan introvert, terus dengan jarang punya temen, jarang punya cewek, atau bahkan jarang yang punya apa namanya, temen yang beda beda apa namanya, beda beda jenis gitu. Cewek cowok kan jarang gitu. Contohnya kayak gue juga pun jarang jarang temen gitu. Nah itu nah itu apa namanya, kita terkadang butuh temen gitu loh. Butuh temen atau butuh jasa juga. Kalau kita punya salah ya mau nggak mau kita kan mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau kan harus minta maaf. Kalau di Indonesia kan harus minta maaf ya kita sendiri gitu loh, nggak bisa melalui orang ya. Tapi kalau di Jepang kan saking apa ya, saking mereka mungkin tertutupnya gitu, mungkin tertutup karena ya itu introvert, atau mungkin mereka nggak punya teman, atau di Jepang itu kan tangga satu sama lain aja belum tentu bisa ngobrol gitu loh kan. Nah itu salah satunya adalah jasa peminta maaf ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 11. Ini yang sering banget di Indonesia tuh udah lumrah banget, mungkin ya dari yang negatif bahkan ada yang positif gitu loh. Adalah nomor 11 itu on my OG atau peran dan pengaruh penyihir di Jepang ya guys ya. Jadi apalagi di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia ini, kalau penyihir mungkin sepertinya dukun kali atau orang pinter gitu ya. Mungkin kalau dukun kan lebih ke arah negatifnya nih. Cuma kalau orang pinter kan bisa ada yang positif ada yang negatif juga gitu. Cuman orang yang bisaan lah, bahasa Indonesia mungkin orang yang bisaan. Nah gitu. Nah mungkin kalian tahu anime yang namanya Dan itu, yang dimana neneknya itu adalah seorang ya on my OG ya, atau penyihir lah, ibaratnya orang yang dapat mengusir setan gitu ya. Dan itu ya percaya nggak percaya di Jepang pun ada gitu guys. Mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak gitu karena mereka kan sebagian banyak yang nggak tahu juga gitu. Nah cuman kalau di Indonesia kan udah banyak nih seperti hal itu. Nah akhirnya ya di situ peran penting juga
on my OG itu peran penting banget, yaitu bisa dipelajarin dari anime dan ya guys. Kalau dari belajar ya on my OG ini seperti apa, ya dari situlah gua mulai beranaloginya gitu. Oke, yang ke-12. Nah, ini guys, ini nomor ke-12 mungkin kalian ini sangat-sangat apa ya? Mungkin di dunia cosplayer tuh butuh ini. Ya gue juga butuh itu sih, gue butuh ini sih. Apa namanya? Pokoknya butuh banget lah, yes. Butuh banget sih enggak sih maksudnya. Cuma terkadang kayak lu udah capek di dunia ini, lu udah capek ngelakuin kegiatan A, B, C dan sebagainya. Nah, ini adalah nomor 12 yaitu jasa pelukan. Nah, jasa pelukan di sini guys, ini apa namanya? Mungkin kalau di Indonesia gue nggak tahu di Indonesia itu ada apa enggak ya. Cuma mungkin ada kali ya. Orang micet aja banyak ya kan. Di situ aja banyak ya, apalagi yang lainnya gitu loh. Mungkin cuman di sini nih jasa pemberi pelukan di sini bukan berarti yang bersifat negatif atau seks ya, atau seks gitu bukan. Tapi lebih ke arah kita tuh butuh seseorang kayak misalkan appreciate gitu, memberi kita appreciate di saat kita sedih, dia apa ya butuh butuh pelukan seperti itu gitu loh. Kita butuh pelukan untuk ya kita apa ya? Karena kenapa? Gue pernah jadi di dunia cosplay itu apa? Ya itu teman, sekarang jadi teman gue sih. Halo Nak, kalau misalnya. Nah itu ketika dia apa? Gue apa ya? Ketika gue nggak tahu tiba-tiba dia ngemeluk gue jadi kayak anjir enak banget ya. Maksudnya enak dalam arti bukan negatif ya. Maksudnya enak dalam arti kayak booster gitu. Kayak kita kayak isi lagi gitu. Udah kita capek entah apa ya dari segala macam tuh kayak ini gue butuh ini gitu gue butuh gue butuh ini kayak booster lah kalian pasti tahu lah ya di video-video Free hug? What's your apa di FYP kalian pasti kan banyak yang orang-orang butuh pelukan butuh bahkan ciuman gitu kan ya itu mungkin salah satunya. Oke guys, yang ke-13 adalah jasa seka air mata. Nah, jasa seka air mata mungkin di anime-anime itu seperti ini ya guys ya. Apa mengelap air mata kalian ya guys ya. Jadi apa ya? Itu menjadi suatu psikologi kita gitu. Menjadi kayak kalau lu punya cewek terus kayak begini jadi kayak booster juga gitu. Padahal air mata gitu. Jadi biar nggak apa ya? Ya kayak semacam inilah, semacam apa? Semacam booster terhadap eh, terhadap orang lain gitu loh. Nah, itu jasa seka air mata gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini nih. Ini nih. Ini yang ada di Indonesia juga nih ya. Ya, oke. Nomor 14 adalah cah. Ini dia, pacar sewaan. Nah, pacar sewaan ini di Indonesia udah banyak banget. Jujur, gua apa ya? Kalau gue misalnya memang ada duit, gue pengen menjadi konten ya. Konten pacar sewaan itu gue bukan berarti negatif ya. Ini hanya untuk konten. Hanya untuk konten, bukan hanya untuk yang lain ya. Pacar sewaan itu rate cukup gede di Indonesia. Itu sampai 500.000 3 jam apa kalau nggak salah gue lihat pernah rate ya, itunya 15 jam. Cuma dikasih tahu foto badannya, foto mukanya enggak. Itu biasanya privacy kalau di Indonesia. Kalau di Jepang gua kurang tahu. Mungkin pakai masker kalau di Jepang ya sama aja sih hitungannya gitu. Kalau di Indonesia di blur gitu. Karena kan di Indonesia kan agak rawan ya. Maksudnya dalam artinya pacar sewaan ini kan kayak agak gimana gitu loh. Agak agak menjadi rahasia umum lah gitu loh. Tapi kalau di Jepang kan kayak ya itu yang tadi gue bilang pas di awal. Di Jepang itu kita introvert. Kita tuh jarang berinteraksi yang namanya cewek sama cowok. Jarang itu karena bukan berarti dia nggak punya teman. Mungkin karena salah satu orang itu adalah introvert ya. Jadi kita ngomong aja kayak 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 apa kayak nggak berani gitu. Gue pernah ngalamin hal itu ternyata gitu. Dan gue ngomong kayak gitu aja gitu. Apalagi ceweknya cantik, populer, kayak wah kayak gue nggak mungkin ngomong sama dia terus malah dibilang sampah apa gimana gitu loh. Jadi ya saking jarangnya temen apa sedangkan kita ya kita tahu lah kita butuh secara biologi ya kita manusia kita butuh secara biologi
entah itu secara batin atau jasmani gitu loh. Gua itu terhadap ini masing-masing kalian ya, terhadap apa ini masing-masing kalian butuhnya seperti apa. Nah itu biasanya apa namanya ya itu kayak gue bisa buat kesepian nih pacar sewaan. Wah gue butuh dia nih, gue butuh ini nih. Kalau ada duit yaudah gue bayar. Nah itu jadi buat nemenin kondangan, buat nemenin ya mungkin nongkrong gitu loh. Atau yang lainnya gue juga nggak tahu sih. Karena gue belum pernah. Mungkin ya kalian kalau yang mau gue mau konten itu boleh di sosial bus nanti gue cantumin atau saweria gue. Kalau misalkan di nominal tertentu baru bisa ya, karena ini butuh banyak juga kan ngajak ngajak orang yang gak dikenal juga gitu, cewek cewek orang lah ibaratnya gitu. Oke guys, selanjutnya adalah nomor 15. Ini mungkin di Indonesia udah lumrah banget. Mungkin di Indonesia udah banyak banget apalagi masih muda karena faktor yaitu dia. Kalian pasti tahu faktor ekonomi ya guys ya. Faktor ekonomi. Ini dia adalah Ichiman Gosen ya atau mungkin disebut wanita penghibur kali ya guys ya. Wanita penghibur ya bisa aja. Ya wanita penghibur lah hitungannya. Ya itu nggak jauh dari dengan pacar sewan. Mungkin pacar sewan itu hanya mencapai kalau pelukan itu kayaknya jarang. Pelukan itu beda narah nih. Tapi ada juga yang pacar sewan itu bisa meluk juga, ada yang enggak gitu. Atau mungkin lain gue juga kurang tahu di luar itu. Tapi kalau secara manajemennya yang setahu gue tuh pelukan tuh nggak ada. Ada cuma pegangan tangan doang sih. Ada yang pelukan tapi harganya mahal kalau nggak salah. 700.000 apa 1 jutaan gitu. Gue kurang tahu. Itu gue lupa. Pokoknya di situ tahu dan ceweknya juga cakep, cantik gitu. Nah kalau Ichiman Gosen kan ini lebih ke arah seksnya ya guys ya. Arah seksnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada nomor 16. Ini sama halnya dengan nomor 15, Ichiman Gosen. Tapi ini Ichiman Gosen yang versi cosplayernya guys. Ini gua nggak jauh-jauh dari cosplayer juga ya. Jadi di Indonesia juga ada cuman apa ya? Karena di Indonesia tuh apa ya? Kita namanya drama cosplay itu udah pasti digoreng-goreng abis-abisan. Gua nggak ngerti lagi sih kalau itu gimana gitu. Cuman gue baru denger dasar-desusnya katanya ada yang open gitu dan gue nggak tahu juga aslinya gimana ya cuman kan kalau cosplay itu kan orang yang melakukan cosplay ya kalau orang yang melakukan itu juga bukan bukan dari cosplayer itu juga mungkin kebetulan orang yang memang dia pekerjaannya seperti itu terus menjadi cosplayer kan bisa juga kayak gitu ya guys ya orang yang pada apa bukan cosplayer maksudnya bercosplayer gitu memang pekerjaannya dia sebagai Ichiman Gosen terus menjadi cosplayer nah itu ada juga dan ada juga yang seperti halnya dia ini apa dia ini cosplayer tapi open juga gitu kan ya banyak juga yang kayak gitu guys kan banyak juga kayak mungkin ya pelanggannya misalkan kayak gue nih kalau gue sebagai itu analoginya aja gue pengen waifu nah gue pengen punya pacar gitu ya gimana caranya nah ya itu salah satu mungkin itu ya mungkin itu cuma gue nggak tahu juga itu kayak gimana gue nggak tahu juga sih gue nggak pernah gitu jadi nggak tahu itu baru kalau misalkan gue jadi seperti dia apa yang gue lakuin gitu apa ketika apa ya lah pokoknya apa gitu pasti ya apa ya ya itulah pokoknya kemungkinan besarnya seperti itu gitu kemungkinan besar bukan berarti menjadi itu pasti terjadi enggak itu kemungkinan itu apa ya lebih besar benernya gitu cuma kan kita nggak tahu juga jadi kalau misalkan apa ya kita menjadi seseorang itu kan kita harus ngerasain apa yang harus apa harus apa orang yang lain rasakan seperti itu gitu kan gitu. Nah, jadi ya ya mungkin di video juga banyak sih yang di itu kalian kalau pengen duit banyak yang bagi kerja Jepang tuh apa jangan duitnya sampai habis karena Ichiman Gosen karena itu guys ya mungkin ya karena itu godaannya juga gede di sana gitu kan. Oke guys dari gua gitu aja semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa apa ya? Bisa ya membuka membuka inian kalian lah ya, membuka apa? Bukan mata batin sih, wawasan lah ya seperti itu. Jadi oh ya gue ada challenge kalau misalkan memang challenge dari kalian apa kalau misalnya masih masuk akal mungkin masih bisa gue lakuin. Tapi kalau yang memang kira-kira yang nggak bisa gue nggak bisa.
Dan tapi ya jangan lupa guys, itu ya di Saweria gue atau di sosial bus gue, kalian diisi ya guys, dukung support gue biar gue bisa live streaming lagi guys, soalnya isi gue udah nggak support buat live streaming. Jadi sorry banget kalau misalkan memang gue nggak bisa live streaming seperti itu ya guys ya, karena ya kondisi PC gue udah berusaha sebisa gue, bukan terbaik gue, cuman sebisa gue untuk saat ini ya seperti itu guys. Sedangkan orang lain yang baru 7 bulan, 8 bulan, bahkan ada sebulan, 2 bulan live streamingnya rame, ya mau gimana? Ya ini kenyataannya seperti ini gitu loh guys. Jadi ya mau nggak mau, gue udah sebisa mungkin, ya seperti itu. Oke guys, dari gue gitu aja. Bagi kalian yang ingin challenge atau apa, jangan lupa di donate ya guys, Saweria gue atau apa namanya, sosial bus gue, kalian bisa support gue di situ. Atau mungkin gue mau ngelamar cosplayer 1000 orang cosplayer bisa juga, cuman ya harus ada nominalnya biar keisi gitu loh. Jadi nanti ada part-partnya gitu lah, ada part-part yang ya kalau 1000 kan itu banyak tuh, pasti gua kasih part-part dan ekspresi ceweknya gitu guys. Oke guys, dari gua gitu aja. Yulis Alfiano, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan pastinya di share ya guys, dan komen jangan lupa. Oke, see you next time, bye bye.